Marah itu terkadang ada yang terpuji, terkadang ada yang tercela. Kapan tercela dan terpuji? Kalau marah itu tercela, itu marah karena urusan dunia. Tetangganya nampak rumahnya makin bagus, makin marah dia. Mulai hasad, mulai dengki. Padahal yang punya rumah tetangga kita mulai marah. Lah itu namanya marah tercela karena marah dalam urusan dunia. Tetangganya punya kendaraan bagus, rumahnya makin bagus, usahanya makin bagus, kemudian kita marah, ini marah yang tercela. Kenapa? Hakikatnya dia tidak sedang marah kepada tetangga, tapi hakikatnya dia sedang marah kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak adil ketika memberikan dunia kepada hamba-hambanya. Dia tidak ridho dengan pemberian namanya tuh. Ini marah yang tercela kalau urusan dunia. Kemudian yang kedua, marah yang terpuji ini kalau urusan akhirat. Umpamanya agama dihina, Nabi diolok-olok, Al-Quran direndahkan, Allah dimaki-maki, itu kemudian kita marah, itu malah terpuji. Saudara kita di Palestina umpamanya kan sedang di genosida, kita marah. Itu marah terpuji namanya. Karena urusan agama marahnya. Jadi marah yang terpuji itu marah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan ibu bapak sekalian, masih bisa menyempatkan untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita demi keberkahan majelis kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kumpulan 40 hadis Rasul atau dikenal dengan kitab Arba'in Nawawi. Dan siang ini kita sudah masuki hadis ke-16 dari kitab Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya baru kita terangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini faqala la taghdab faraddada dhalika mirara qala la taghdab. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Dan Rasul mengulang berkali-kali kalimat ini, jangan emosi dan jangan marah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada sahabat ini dengan wasiat yang sangat-sangat singkat sekali. Jangan marah, singkat sekali wasiat ini. Tapi keunggulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya adalah jawami al-kalim. Rasul itu memiliki kalimat-kalimat singkat tapi syarat dengan makna. Beda dengan kita, kalau sudah ngomong tuh ngalir ngidul ngetan tapi ujungnya sedikit saja. Itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkat bicara, tidak bertele-tele, tapi isinya kalau direnungkan kemana-mana. Apa maknanya Rasulullah SAW mengatakan la taghdab? Ingat Nabi SAW kalau menasihati orang, Rasul itu melihat sesuai dengan karakter. Lah kebetulan orang yang datang kepada Rasul itu memang orang yang emosian. Karakternya itu suka marah.
Makanya kesempatan Nabi SAW menasihati orang ini dan mengatakan la taghdab, jangan marah. Apa maknanya jangan marah di sini? Ada 3 makna disebutkan para ulama. Maknanya jangan marah itu kalau seandainya kita ini terpancing dengan sebuah perkara yang menjadikan kita emosi dan marah, kita disuruh untuk meredam. Maknanya tahan, jangan diluapkan. Kalaupun kita sanggup meluapkannya, sembunyikan marah itu. Kita sedang marah, memang betul marah. Kalaupun bisa dimuntahkan, bisa muntah tuh marah. Tetapi untuk kemaslahatan dia tahan. Itu makna jangan marah dalam hadis ini. Makna yang kedua, artinya jangan marah di sini, jangan memancing diri untuk marah dan mendekati wasilah-wasilah yang membuat kita marah. Kira-kira apa saja yang membuat kita marah, jauhi. Itu makna yang kedua. Dan makna yang ketiga kata para ulama, jangan marah artinya jangan memperluas dari kemarahan itu. Jadi kalau marah pada satu titik, sudah titik itu saja, jangan kemana-mana. Karena biasanya orang marah itu kalau sudah marah, biasanya perkara-perkara yang di luar ikut masuk. Contoh mamanya istri marah pada suami. Sebenarnya suami itu salahnya cuman tidak menerima telepon, umpamanya ditelepon 100 kali tak ngangkat. Tapi ketika kemudian meluap emosinya, itu perkara 10 tahun yang silam itu dibuka semuanya itu. Itu namanya memperluas marah namanya. Ya cukup di situ saja, tanya kenapa tak ngangkat kan gitu. Kenapa kemudian masa lalu juga diungkit-ungkit. Lah itu maknanya jangan marah. Jangan memperluas marah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW memberikan solusi bagaimana supaya kita tidak mudah marah. Yang pertama disebutkan di sini, kalau kita terpancing kemudian marah, pertama apa yang harus kita lakukan? Beristiadzah kepada Allah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasul lewat, tiba-tiba ada 2 sahabat sedang terjadi perselisihan. Lah salah satu dari keduanya itu marah sekali, sampai dijelaskan itu matanya merah, kemudian otot lehernya tegang. Berarti kan menunjukkan orang ini marah sekali. Kalau sudah mata merah kemudian otot tegang itu berarti marah sekali. Maka Nabi SAW mendekati orang ini, kemudian mengatakan, inilah a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku tahu sebuah kalimat, kata Rasul. Lau qalaha, kalau seandainya orang itu mengucapkannya, dipastikan emosinya akan turun dan hilang. La dhahaba ma yajid, kata Rasul, akan hilang emosi. Kemudian kata Nabi SAW, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, katakan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa Nabi SAW merintahkan kita untuk isti'adzah? Karena sebab marah itu dari setan. Setanlah yang mengipas-ngipas kita supaya kita makin emosi. Celakanya, sahabat ini ketika dinasihati Nabi SAW malah marahnya tambah dan mengatakan, amajnunun ana, amajnunun ana, apakah saya ini gila kau mengatakan seperti itu? Maka Nabi SAW tidak menanggapinya, kemudian meninggalkan orang ini. Lah ada orang-orang itu yang ketika marah dinasihati makin marah kan. Contoh ada 2 orang yang bertengkar, kemudian kita berusaha melerainya, kita pula yang ditumbuk dia kadang-kadang. Kau memihak siapa katanya? Kau mau apa? Ya, padahal kita datang menasihati. Lah di zaman Rasul ada juga yang kayak gini, dinasihati Rasul malah dikatakan, apa saya sudah gila mengatakan seperti itu? Tapi Nabi SAW tidak meneruskan. Kenapa? Kalau Rasul meneruskan jadi masalah, Rasul meninggalkan. Berarti orang ini tak bisa dinasihati gitu maksudnya. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan, kalau kita menurut apa nasihat Rasul, kalau sedang marah langsung isti'adzah, tidak mungkin Nabi SAW memberikan solusi dan salah solusinya. Maka ini pertama kali, kalau kita marah, cobalah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung isti'adzah. Kemudian yang kedua, as-sukutu, cobalah diam. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyasbut,
idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diulang-ulang kalimat ini. Kalau kalian sedang marah, diam. Kalau kalian sedang marah, diam. Kalau kalian sedang marah, diam. Diulang-ulang kalimat ini. Kenapa orang marah disuruh diam sama Nabi SAW? Bukankah orang marah itu karena meluapkan isi hati yang sudah terpendam? Sebab kalau orang marah tidak diam, terus ngomong, biasanya umumnya ucapan orang marah itu tidak ada yang bagus. Gak ada orang-orang marah itu lembut, pakai bahasa kroma itu tidak ada ceritanya. Itu bukan marah itu. Itu lagi main opera namanya. Tapi kalau orang marah umumnya, itu kalimat-kalimat yang tidak terbayangkan bisa terucap tuh. Kalimat-kalimat itu. Bahkan kalau perlu satu kebun binatang itu diucapkan tuh. Tapi umumnya biasanya cuma 2 binatang yang keluar itu. Kalau ndak anjing, babi itu. Kalau nggak ada bilang kok angsa, kok apa gitu ya. Ndak, biasanya itu saja itu kalimat yang keluar tuh. Atau setan, kok iblis, kok apa kan. Yang jelek-jelek, ndak ada yang bagus orang marah itu. Intinya bahwa kenapa Nabi SAW mengatakan kalimatnya uskut, diam, supaya ketika seseorang marah mengeluarkan kalimat-kalimat itu tidak menyakiti orang. Lihat, gara-gara orang marah tidak diam, suami istri bisa bercerai. Karena terus-terusan kan, satu nyaut, jadilah orang bunuh-bunuhan, orang menyakiti, zalim dan begitu seterusnya, dendam, kesumat, itu akibat ucapan saat marah. Orang sakit hati jadinya. Bisa saja dendam kemudian melakukan hal-hal yang di luar prediksi dia. Ini yang kedua. Kalau sedang marah, diam, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, disuruhnya kita ini taghyirul hayati, merubah posisi. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in ghadiba wa illa fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian sedang marah nih, di tengah-tengah marah, maka salah satu solusi untuk minimalnya meredakan kemarahan, kalau marahnya berdiri, cobalah duduk. Kalau marahnya duduk, cobalah berbaring. Kalau marahnya berbaring, coba kemudian pergi. Intinya, kalau sedang marah itu jangan di satu posisi. Kalau satu posisi, kata Nabi SAW, itu makin marah dia. Makanya kalau ibu-ibu yang sudah punya suami bertengkar dengan suami pergi, biarkan. Karena boleh jadi itu yang bisa meredakannya. Sebab kalau dia terus di situ, apalagi duduk di kursi, itu jadilah. Biarkan dia keluar supaya reda kemarahan. Ini juga diantara solusi yang disebutkan Nabi SAW, merubah posisi. Jadi kalau orang sedang marah, ingatlah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa jaminan orang yang bisa menekan marah itu, kita akan dapat surga. Kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, dan engkau akan dihadiahi surga, kata Nabi. Jadi ketika marah itu, cobalah ingat, ini kalau saya bisa tekan marah ini pahala besar, saya akan dapat surga. Maka dengan mengingat-ingat pahala yang sangat besar, ini juga salah satu bentuk bisa menekan marah itu. Atau kita ingat wasiat Nabi, bahwa Nabi SAW telah berwasiat jangan marah. Ketika kita marah, berarti kita menentang wasiat Nabi SAW. Adapun ada hadis Nabi SAW tentang orang yang marah itu berwudu. Memang hadisnya dilemahkan para ulama. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian marah, maka berwudulah. Karena setan tercipta dari api, dan api bisa disiram dengan air. Maka berwudulah, kata Nabi. Memang hadis ini permasalahkan para ulama. Tetapi secara tajribah, artinya tajribah itu pengalaman di lapangan, maka maknanya sahih. Memang kalau marah kemudian berwudu, kemudian salat, itu memang agak meredakan marahnya tuh. Maka itu juga salah satu solusi dari Nabi SAW, walaupun hadisnya diperbincangkan para ulama, berwudu kemudian salat. Baik, dan banyak lagi keutamaan tentang orang yang bisa menahan emosi. Sekarang marah ini kan ada 2 macam. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Bukan berarti kalimat Nabi SAW, la taghdab, jangan marah, itu sama sekali tidak marah. Nabi juga pernah marah kan gitu.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan, manistughdziba falam yaghdhab fahuwa kahimar. Barang siapa yang dipancing emosi kemudian tidak marah, maka dia keledai. Kenapa? Berarti tidak punya perasaan dia. Hanya keledai lah yang nggak punya perasaan. Manusia ini punya perasaan, pasti ada marahnya. Itu kan sifat marah itu kan. Dan itu sifat yang berpasangan. Manusia punya sifat berpasangan. Kadang-kadang tidak marah, kadang-kadang marah. Itu sifat yang berpasangan ada pada manusia. Marah itu wajar, manusiawi. Nabi juga marah. Ya. Tapi Nabi marah itu idzan tuhikat bimaharimillah. Kalau seandainya ada keharaman-keharaman Allah yang diterjang, itu Rasul tidak suka. Suatu hari Nabi SAW itu menikah dengan seorang putri raja. Namanya Ibnatul Jaun namanya lupa, tapi dia putri daripada seorang raja namanya Jaun. Dia aja bapaknya itu seorang penguasa kabilah. Dia menikah dengan salah satu putrinya, makanya disebut Ibnatul Jaun itu. Dia bukan orang Arab. Dia orang asing, punya kerajaan sendiri di luar Arab. Lah Nabi SAW menikah dengan putrinya itu. Ketika di malam pertama, ya namanya wajar suami istri, malam pertama ya hubungan suami istri kan itu. Ketika Nabi SAW hendak menyentuhnya, dia pun menepis seolah-olah tidak mau melayani Nabi. Tiba-tiba dia mengatakan, a'udzu billahi mik. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Orang berlindung dari setan, masa berlindung dari Muhammad? Kan kurang ajar, lancang namanya. Istri seperti ini lancang kan gitu. Masa diajak berhubungan tak mau, habis itu berlindung kepada Allah dari Rasul. Harusnya kan dari setan berlindung itu. Maka Rasul marah. Ya, wajarlah kan marah selaku suami, dan dia pun telah menyinggung Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berusaha meredam emosinya dan hanya mengatakan, idzan ilhaqi bi ahlik. Kalau begitu pulanglah ke rumah orang tuamu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada yang mengantarnya, kasih hadiah dua setel pakaian ini kepadanya. Karena dalam Islam itu, di dalam perceraian, selain daripada seorang suami, kalau memang dia belum digauli, ini kan belum digauli namanya, belum digauli, maka kalau seandainya dia sudah mendapatkan mahar, ya, maka mahar itu harus dikembalikan separuh kepada suaminya. Kemudian suami memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian. Walaupun belum digauli, tetap mut'ah itu dikasih. Dan Nabi SAW berikan 2 setel pakaian sebagai mut'ah pemberian. Ini yang tidak banyak dilakukan orang yang bercerai kadang-kadang. Kadang-kadang suami sudah menceraikan istrinya, sudah benci mati, mana mau ngasih-ngasih kan. Yang ada jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Padahal Hasan ibn Ali itu putra Ali bin Abi Thalib yang paling tua. Itu banyak istrinya, sampai 60. Jadi istrinya Hasan bin Ali itu sampai 60. Ya bukan berarti 60 itu dinikahi semua, tidak, kawin cerai gitu maksudnya. Tetap dia istrinya 4, cuma diceraikan, kawin lagi, diceraikan, kawin lagi, sampai 60. Hasan putra Ali. Anehnya wanita-wanita diceraikannya tidak sakit hati. Karena Hasan bin Ali itu walaupun dia tukang cerai, tapi sangat diminati gadis-gadis di zaman itu. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saking keselnya sama Hasan, ngomong sama orang-orang, jangan kalian menikah dengan putraku Hasan, nanti kalian diceraikan katanya. Tapi tetap saja gadis-gadis itu menyukai Hasan. Kenapa? Karena perawakannya mirip Nabi. Jadi Hasan itu mukanya mirip Nabi, badannya, pokoknya perawakannya mirip Nabi. Makanya orang-orang suka dengan Hasan itu, Hasan ibn Ali itu. Lah, tetapi yang ingin saya katakan, Hasan ini kalau menceraikan istrinya, maka dia tetap memberikan mut'ah pemberian. Sekali diceraikan, maka seorang istri akan mendapatkan 100 dinar. Dinar loh, bukan dirham. Ya, dinar itu 4 gram emas satunya. Artinya kaya raya kan itu. Diceraikan malah kaya kan itu ya. Artinya di sini ada mut'ah ya, mut'ah bagi laki-laki yang menceraikan istrinya, tetap seorang suami harus memberikan kepada istrinya, mantan istrinya sesuatu lah. Ya sesuai dengan kemampuan kan itu. Balik kepada kisah tadi. Nabi marah kepada Ibnatul Jaun ini. Tapi Nabi berusaha untuk meredam emosinya, hanya mengatakan, pergilah kau kepada keluargamu. Nabi SAW menceraikan dengan talak gairu sarih. Talak yang bukan talak jelas. Talak kan ada 2, ada talak jelas, ada tidak jelas. Kalau jelas itu saya talak kamu, itu jelas namanya ya. Kalau kalimat ini tidak perlu dijabarkan, berarti memang suaminya menceraikannya.
Tapi kalimat pergi kau ke orang tuamu, pulang kau ke kampung sana, pulang kau ke rumah orang tuamu, ini talak gak jelas namanya. Yang seperti ini harus ditanyakan maksudnya. Jadi kalau istri dikitukan sama suami, tanyakan apa maksudnya bang. Tapi bertanyanya ketika emosi turun. Ya ketika sedang tenang-tenang, ngomong bang, kemarin kok saya disuruh pulang, maksudnya apa ini? Nah, enggak, suruh pulang aja kan. Itu kan kalau lagi tenang kan. Tapi kalau lagi emosi, ibu ngatakan, apa maksud kau? Udah pakai kau juga kan? Aku ceraikan kamu, jadilah tuh talak tuh. Ya. Ini kalau kayak gini jadi benda repot lah kan itu. Artinya kalau mananya maksudnya, nggak apa-apa. Kata suaminya pulang aja. Jangan kemudian ngikutin emosi dia. Kata suami pulang ke kampung rumahmu, ya sudah pulang saja. Nah, kalau ditanya kenapa kau pulang, kau yang suruh aku pulang kan gitu ya. Nah, baru ditanya kenapa maksudnya. Kalau dia maksudnya tidak menceraikan berarti tidak cerai. Tapi kalau maksudnya ya kita pisah, kita cerai, itu berarti memang sudah ada keinginan untuk pisah. Balik kepada tema. Jadi marah itu terkadang ada yang terpuji, terkadang ada yang tercela. Kapan tercela dan terpuji? Kalau marah itu tercela, itu marah karena urusan dunia. Tetangganya nampak rumahnya makin bagus, makin marah dia. Mulai hasad, mulai dengki. Padahal yang punya rumah tetangga kita pula yang marah. Lah itu namanya marah tercela karena marah dalam urusan dunia. Tetangganya punya kendaraan bagus, rumahnya makin bagus, usahanya makin bagus, kemudian kita marah, ini marah yang tercela. Kenapa? Hakikatnya dia tidak sedang marah kepada tetangga, tapi hakikatnya dia sedang marah kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak adil ketika memberikan dunia kepada hamba-hambanya. Dia tidak ridho dengan pemberian namanya tuh. Ini marah yang tercela kalau urusan dunia. Kemudian yang kedua, marah yang terpuji ini kalau urusan akhirat. Pemanya agama dihina, Nabi diolok-olok, Al-Quran direndahkan, Allah dimaki-maki, itu kemudian kita marah, itu malah terpuji. Saudara kita di Palestina pemanya kan sedang di genosida, kita marah. Nah, itu marah terpuji namanya. Karena urusan agama marahnya. Jadi marah yang terpuji itu marah dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kemudian akibat buruk marah ini. Apa akibat buruk marah itu? Ada sebuah kisah, ini pernah juga saya ceritakan di sini. Jadi ada dua orang yang bersaudara di zaman Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini setiap hari kalau melihat kawannya yang bermaksiat itu bagus, dia selalu menasihati, janganlah kau maksiat, bertobatlah kepada Allah, dan begitu seterusnya. Dari sini masih bagus, memang kewajiban orang baik menasihati yang tidak baik. Masalahnya satu hari kawannya yang ahli maksiat ini sudah keterlaluan menurut dia, karena melakukan sebuah kemaksiatan yang menurut dia tidak bisa ditolerir. Akhirnya kemudian tiba-tiba dia marah kepada kawannya dan mengatakan, illam tatub wallahi, kalau engkau tidak bertobat demi Allah, bersumpah pula dia, illam tatub wallahi lan yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar, engkau tidak akan diampuni dosamu dan engkau tidak mungkin selamat dari neraka, katanya. Sambil marah dia ngomong seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan keduanya, yang ahli maksiat ini justru dimasukkan ke surga, yang ahli ibadah dimasukkan ke neraka pula dia. Lah kok terbalik-balik ini? Harusnya yang ahli maksiat kan masuk surga, masuk neraka, ini pula dimasukkan ke surga oleh Allah. Yang satunya pula ahli ibadah dimasukkan ke neraka. Para ulama hadis ketika memberikan catatan kepada kisah ini, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi ahli maksiat, ya, ataupun menyediakan neraka bagi ahli ibadah, bukan maksudnya begitu. Tapi Allah memandang bahwa yang ahli ibadah ini saat dia marah dan mengatakan, demi Allah, kalau engkau tidak berhenti dari maksiatmu, ku jamin kau tidak akan diampuni, dan ku jamin kau tidak akan selamat dari neraka. Tidaklah dia mengucapkan kalimat itu kecuali karena ujub. Jadi ujub dalam hatinya seolah-olah dia yang lebih takwa, dia yang lebih banyak ibadahnya, saudaranya itu sama sekali tidak beribadah. Dia merasa bangga dengan ibadahnya itu. Makanya dia marah. Ya. Jadi kemarahannya itu karena ujub. Itulah yang menjadikan dia masuk neraka, karena ujubnya, bukan karena marahnya. Jadi dia merasa lebih hebat ibadahnya, orang lain tidak seperti ibadah dia, akhirnya merendahkannya. Sehingga dia berani bersumpah atas nama Allah, sehingga melebihi takdir ataupun melintasi takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia yang punya ampunan, seolah-olah dia yang punya neraka. Padahal ampunan itu milik Allah, padahal neraka itu milik Allah.
dia pula mengklaim orang ini tidak akan diampuni dan tidak akan masuk surga. Itu kan namanya keterlaluan ucapan kalimat itu. Tapi tidaklah keluar ucapan ini kecuali karena sifat ujub. Makanya ada istilah ulama, orang yang melakukan dosa tapi menangis setiap malam karena dosanya, itu jauh lebih baik dibandingkan manusia yang tidak pernah maksiat dan terus beribadah tapi dalam hatinya ada ujub. Satu hari sahabat banyak menceritakan tentang seorang sahabat yang ibadahnya melebihi sahabat yang lainnya. Salat malamnya paling oke, puasa sunnahnya paling oke, baca Qur'annya paling iya, zikirnya luar biasa, sehingga dipuji banyak sahabat. Ketika mereka bermajelis bersama Rasul di Masjid Nabawi, sahabat membicarakan orang itu. Rasul heran, siapa orang itu sebenarnya? Tiba-tiba orang dibicarakan keluar dari ujung pintu Masjid Nabawi. Kemudian sahabat menoleh, itu orangnya wahai Rasul, katanya. Dia orang yang paling ibadah dalam segala hal. Kemudian Rasul ketika melihat orang itu semakin dekat, Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, tahukah kalian, lihat wajahnya itu penuh dengan sentuhan setan. Sahabat heran, Rasul itu sholat malamnya paling rajin dibandingkan kita, puasa sunnahnya rajin dibandingkan kita, baca Qur'annya paling oke dibandingkan kita. Kenapa kau katakan di wajahnya ada sentuhan setan? Kata Rasul, nanti kalian tahu. Kemudian ketika sahabat ini sudah datang bergabung di majelis Rasul, disinilah Rasul kemudian bertanya, demi Allah saya ingin bertanya kepadamu, jawab dengan jujur. Kata sahabat yang dipuji, sahabat yang lain mengatakan, tentu hai Rasul. Kata Rasul, pernahkah kau merasakan apabila kau pulang kampung, kemudian berdiri tengah-tengah kabilahmu, dalam hatimu engkau jauh lebih baik dibandingkan mereka? Dia mengatakan, iya wahai Rasul, terkadang perasaan itu ada. Kata Rasul, pantas di wajahmu penuh dengan sentuhan setan, katanya. Karena ujub. Ya. Hati-hati soal ujub di sini. Jadi orang ini marah, kembali kepada kisah dua orang tadi. Kenapa Allah masukkan ke neraka? Itu karena ujubnya. Lalu kenapa yang ahli maksiat dimasukkan kepada surga? Karena Allah tahu sebenarnya dia itu orang yang punya keimanan tapi lemah imannya, sehingga ketika dia bermaksiat dia tidak bisa menahannya. Saya kenal satu kawan itu, ketika saya nasihati dia, kenapa antum masih melakukan maksiat? Demi Allah Ustaz, saya ini sudah berusaha sebenarnya ingin menghindari, tapi gimana ya, kok masih juga aku masuk ke situ, katanya. Artinya kan ada orang-orang yang sudah berusaha menghindari maksiat tapi hawa nafsunya besar, akhirnya nyemplung juga di situ, maksudnya kan. Itu yang dipandang Allah, artinya orang ini sebenarnya sedang turun imannya. Dan perbuatan dosa yang dilakukannya tidak sampai kepada jenis kesyirikan yang besar yang mengeluarkan dari Islam, tidak. Dosanya itu masih di bawah kehendak Allah. Makanya pantas Allah berkehendak dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi dari sini kita tahu bahwa sebab ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka itu sebabnya apa? Karena marah. Itu masalahnya. Marah yang disebabkan dengan ujub. Makanya ingat bahwa marah itu bisa mengakibatkan orang dimasukkan ke dalam surga. Apalagi ada hadis yang mengatakan ada hadis yang mengatakan ada seseorang, kata Nabi SAW, yang mengeluarkan satu kalimat tanpa sadar kalimat ini membuat Allah murka, itu sudah cukup memasukkan dia ke dalam jahanam sejauh jarak barat dan timur, kata Nabi. Karena orang marah itu kadang-kadang ucapannya kan nggak bisa dikontrol kan, gitu ya. Dia kayak orang mabok biasanya. Dia mengucapkan kalimat macam-macam. Itu yang menjadikan kemudian orang marah itu dekat ke neraka dibandingkan surga, naudzubillah. Itu akibat orang marah. Kemudian, tetapi yang harus dipahami juga, tidak semua marah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihukum, tidak. Ini sedikit saja sebagai tambahan. Dalam ilmu fikih, kalau kita belajar fikih, seorang suami yang dia sedang emosi sehingga dia tidak tahu apa yang dikatakan, tiba-tiba mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya, apakah cerainya sah atau tidak? Tidak. Jadi kalau suami lagi marah luar biasa, tiba-tiba mengatakan, sudah, ku ceraikan kamu. Padahal tidak pernah suami mengatakan seperti itu. Entah masalah apa, tiba-tiba dia mengeluarkan kalimat itu. Lah, kalimat yang dikeluarkan oleh seorang suami saat menceraikan istrinya karena sebuah kemarahan, dan marahnya itu sampai gelap mati, maka ini tidak dianggap cerai, kata ulama. Ya, walaupun sebenarnya talak itu tidak mungkin terjadi kecuali karena marah kan, atau tumpukan akumulasi marah ya. Tapi maksudnya di sini marahnya ini sampai menjadi-jadi sehingga apa yang diucapkannya tidak sadar. Lah, kalimat cerai yang diucapkan tanpa sadar karena kemarahan itu tidak dianggap oleh para ulama. Artinya tidak sah cerainya. Makanya kenapa Nabi SAW melarang seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah putusan di persidangan kalau dia sedang marah. Contohnya dia lagi bermasalah dengan istrinya di rumah.
kemudian bekerja ke pengadilan, langsung ngadili orang. Itu kesalahan yang di rumah itu bisa jatuh ke pengadilan tuh. Marahnya sama istri bisa saja kemudian jadi marahnya kepada orang yang sedang disidang tuh. Makanya kenapa Rasul mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi memutuskan sebuah hukuman dan dia sedang marah. Karena pasti tidak adil. Ya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada marah-marah juga yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menceraikan istri, kemudian dia sedang marah luar biasa. Ya. Ini diantara faedah daripada hadis la taghdab faraddada miraran la taghdab. Wallahu alam. Ini hadis yang ke-16 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, saya kira satu hadis saja. Untuk meluaskan pembahasan, kita buat tanya jawab saja. Silahkan. Tapi tanyanya jangan marah. Ya. Silahkan. Ya. Ya, silakan. Izin Ustaz mau bertanya. Siap. Kan ada bicara tentang mengontrol kemarahan gitu, Ustaz. Kalau misalkan nih kayak ada kita nih dah diam kan Ustaz. Kadang yang mancing emosi itu ada aja tiap hari itu Ustaz. Itu macam mana tuh Ustaz cara menghindari itu Ustaz? Diulang-ulang. Kadang kita dah diam pun kan masih diulang-ulang kayak gitu. Sampai kita emosi meledak gitu Ustaz. Mana tuh Ustaz? Gimana apanya? Jadi macam mana solusinya gitu? Apakah itu sebagian doa kita yang terkabul karena kita selalu berdoa minta ketabahan dan kesabaran gitu kan, kemudian datang orang-orang yang selalu bikin emosi gitu. Itu kayak mana tuh? Iya, alhamdulillah. Iya, saya kira kan mustahil kalau setiap hari ada orang yang bawa jor pancingan untuk mancing orang buat marah kan. Artinya kan watilkal ayyam nudawilahu bainan nas. Namanya hari itu diputar-putar. Kadang kita menghadapi orang baik, besoknya menghadapi orang jahat. Ya, apalagi kerja berhadapan dengan orang. Ya, memang seperti itu. Hari-hari pasti kita akan diuji seperti itu. Kadang enak hubungan dengan orang, kadang tak enak, marah pula kan itu. Tetapi bagaimanapun kemarahan itu lihat sebabnya. Tadi saya jelaskan, marahnya masalah apa? Kalau masalah dunia saja. Masalah dunia. Kalau masalah dunia ngapain harus marah? Pemain seseorang janji mau membeli sesuatu atau tak jadi kan itu. Ini kan masalah dunia saja. Ya sudah, belum takdirnya. Seseorang berbisnis atau mengingkari, itu urusan dunia saja. Gak usah harus marah. Kenapa marah? Ya, mungkin belum takdirnya kan itu. Kalau itu urusan dunia, sebenarnya apa yang membuat kita marah? Ngapain kita ini marah untuk urusan dunia? Karena semua ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Lain kalau seandainya ini sudah menyerempet-nyerempet agama, itu wajar kita marah, boleh kita marah. Kalau sudah disinggung masalah agama, umpamanya kita ini menjalankan sunnah, menutup aurat, mungkin kalau perempuan, kalau laki-laki ya sudah pakaian syar'i gitu, diajak-ajak. Ya, Pak Haji, nah, pokoknya kemana? Padahal ngejek itu sebenarnya kan. Nah, itu, wah tumben nih dari pesantren mana ini? Kan, pokoknya kan ngejek-ngejek kayak gitu kan. Nah, itu sudah nyerempet agama kan. Ya wajarlah kalau kita emosi. Apa ini maksudnya kan gitu ya. Ya. Tapi kalau urusan dunia nggak perlu. Kalau urusan dunia itu marah nggak perlu sebenarnya. Karena bagaimanapun nggak ada pahalanya di situ. Urusan dunia itu. Maka kalau memang masih juga terpancing emosi, ya tadilah tuntunan Rasul, ya banyak-banyak istiadah saja agar kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, kalau dia memang tukang pancing marah, nggak usah dekat-dekat lah. Bukankah Rasul mengatakan la taghdab, artinya jangan mendekati tempat yang membuat kita marah. Nggak usah, agak jauh aja sama dia. Masalahnya satu bangku, pindah bangku lah kan itu. Tapi itu adalah termasuk salah satu doa kita yang terjaga kan? Minta ketabahan dan kesabaran itu kan menguji kan? Mungkin ya doa itu bagus, tapi kan ujian dan tabah itu bukan karena terpancing marah saja. Ya, nanti kalau dikabulkan anaknya mati, ya, suruh tabah kan gitu. Istrinya meninggal, tabah lagi. Usahanya hancur, tabah lagi. Nanti kan semuanya kena yang tabah-tabah itu jadinya kan itu. Artinya berdoa seperti itu bagus. Artinya supaya ketika kita menghadapi musibah apapun, kita bisa tabah. Memang harus berdoa seperti itu, minta ketabahan kepada Allah.
minta kesabaran, karena itu akhlak yang paling terpuji. Akhlak yang paling terpuji itu sabar. Karena ada dua sifat yang kebanyakan orang masuk surga gara-gara dua sifat ini. Pertama sabar, yang kedua syukur. Sabar syukur ini paling banyak orang masukkan ke surga dari akhlak. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Maksudnya bis sabri dengan kesabaran. Wassalah itu artinya syukur. Karena salat itu bagian daripada syukur. Ketika Nabi SAW salat malam sampai belah-belah kakinya, Aisyah mengatakan, sudah Rasul, kau sudah sepuh, cukuplah yang wajib-wajib. Ngapain pula salat sunnah? Kata Rasul, afala akunu abdan syakura, salahkah saya bersyukur? Karena salat itu implementasi daripada syukur. Makanya wasta'inu bis sabri, pertama sabar, yang kedua salat maksudnya syukur. Minta kepada Allah dua perkara ini supaya kita sabar dan bersyukur. Kalau orang bisa bersabar dan bersyukur, itu orang paling bahagia satu dunia itu. Ya, dikasih sedikit sabar, dikasih banyak bersyukur. Banyak melakukan dosa istighfar. Udah tiga perkara ini, syukur, sabar, istighfar. Itu disebut unwanus sa'adah kata ulama. Ciri-ciri orang bahagia itu kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar, kalau melakukan dosa segera istighfar. Kalau tiga perkara ini, ya walaupun sederhana memang agak sulit. Betapa banyak nikmat Allah yang tidak kita syukuri. Makanya contoh yang sederhana saja, badan kita lah. Kata para ulama, seorang penyair mengatakan, ya, as-sihhatu tajun li as-sihha, la yash'uru illal marda. Sehat itu adalah piala terbesar bagi orang-orang yang sehat, tidak akan dirasakan kecuali orang sakit. Orang yang tidak buta, dia tidak merasakan nikmat mata, tapi orang yang buta pengen melihat. Dan kalau dia melihat bersyukur sekali tuh. Orang yang tidak tuli, dia tidak akan merasakan nikmat telinga, kecuali kalau Allah budekan telinganya. Baru dia tahu tuh. Ya. Orang yang punya kaki bisa berjalan, tidak akan merasakan nikmat kaki kecuali kalau Allah pincangkan. Baru enak tuh orang berjalan tuh. Ya. Begitulah kadang-kadang nikmat di badan saja kita tidak bersyukur. Ada seorang ulama namanya Yunus ibn Ubaid, rahimahullah taala. Yunus ibn Ubaid. Ada seorang laki-laki, saking miskinnya, kerenya, blangsaknya itu, ngadu dia sama Yunus ibn Ubaid. Wahai imam, saya ini kok hidup saya kok susah banget gitu. Nggak pernah seneng katanya. Miskin banget, fakir banget. Cemana supaya saya kaya katanya. Oh gini kata Yunus. Kau pengen kaya? Iya. Copot matamu katanya. Saya beli 100 dinar. Gak bisa, nanti saya buta. Ya udah kalau nggak mau matamu, saya kasih pisau. Iris lidahmu. Ku beli 100 juta. 100 dinar. Ke 100.000 dinar, itu banyak 100.000 dinar itu. Dinar loh ya, dinar itu emas tuh. Oh enggak mau, nanti saya nggak bisa ngomong katanya. Ya sudah, belah kepalamu, saya beli otakmu. 100.000. Nggak, nanti gila saya. Potong kakimu, ku beli 100.000. Nanti saya nggak bisa berjalan. Ya sudah, potong kedua tanganmu, saya beli 100.000. Akhirnya sampai pusing dia. Kata Yusuf ibn Ubaid, sebenarnya kau kaya. Di badanmu itu udah ribuan dinar itu sebenarnya. Kau kaya sebenarnya. Lah kadang-kadang kita ini tidak bersyukur, di badan kita loh nikmat Allah semuanya. Bagaimana Allah merancang tubuh kita itu dengan sedemikian rupa, memiliki 360 persendian, macam-macam isi organ kita itu. Siapa yang bisa menciptakan seperti itu bukan Allah? Lah mana syukur kita? Allah Subhanahu wa taala hanya minta bersyukur. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap hari dari persendian manusia itu yang 360 persendian itu wajib mengeluarkan sedekahnya. Maksudnya apa? Ada dua perkara. Jadi badan kita ini disuruh oleh Allah mengeluarkan sedekah setiap hari. Pertama, sedekah itu bentuk syukur. Yang kedua, sedekah itu supaya badan kita terjaga. Tidak mudah terserang bala, penyakit, wabah, macam-macam. Makanya, kata Rasul, sedekahlah badan kita ini. Sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib. Maksudnya sedekah wajib itu dua. Melaksanakan kewajiban dan menghindari maksiat, itu namanya sedekah. Contohnya sholat 5 waktu. Lah sholat 5 waktu dalam sehari itu bentuk sedekah badan kita kepada Allah tuh. Kemudian juga menghindar maksiat, itu juga dalam bentuk sedekah. Ini namanya sedekah wajib. Ya. Di sana ada sedekah sunnah. Contohnya umpamanya bantu orang. Nampak ada beling di jalan disisihkan, gitu ya. Kemudian juga omongan-omongan yang santun itu bagian daripada sedekah. Itu namanya sedekah-sedekah sunnah lah. Lah kenapa Nabi SAW menyuruh kita mengeluarkan sedekah setiap hari, baik yang wajib atau sunnah itu? Satu, ini bentuk syukur Allah sudah memberikan badan sedemikian indahnya kepada kita. Sedemikian indahnya.
Makanya Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak. Dialah yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan ciptaanmu, bahkan menyeimbangkan tubuhmu. Tidak ada makhluk yang ketika berjalan tegap berdiri dengan kedua kaki. Sebutkan. Oh, kalau teori Darwin, kita berasal dari kera. Mana ada kera tegak berdiri jalannya? Paling ketika dia pentas topeng monyet saja sempat berdiri sebentar, nanti bungkuk lagi kan? Nggak ada satu makhluk yang bisa tegap berdiri kayak manusia loh, berjalan dengan kedua kaki. Coba lihat binatang, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan 4 kakinya, macam-macam. Ada yang kakinya banyak, kan? Kaki 1000, oh, banyak tuh kakinya. Ya. Tapi tidak tegap juga dia, tetap juga dia dalam posisi membungkuk. Padahal kakinya banyak tuh. Kita cuma 2 kaki bisa tegap. Belum lagi Allah sempurnakan matanya pas di sini. Coba kalau didengkul matanya. Kemudian hidungnya ke bawah, coba kalau lubang hidungnya ke atas. Apa tiap hari pakai payung kita? Kemudian telinganya di sini, coba kalau telinganya di atas kepala. Jadi Allah itu sudah sedemikian rupa kan mendesain tubuh manusia. Lah Allah hanya minta satu, bersyukur dengan cara apa? Keluarkan sedekah setiap hari. Lah sedekah wajib itu ya salat 5 waktu, kemudian hindari dari maksiat, sedekah sunnah ya macam-macam lah sedekah sunnah. Lah itu pentingnya kenapa kita ini bersyukur, karena memang itulah yang bisa menjadikan badan kita itu semakin sehat karena mengeluarkan sedekah tadi. Makanya ada seorang ulama usianya sudah hampir 90-an. Tapi matanya itu seperti anak muda, awas, nggak pakai kacamata. Ketika ditanya oleh dokter, sang tabib itu, kenapa kok matamu kok tidak rusak? Padahal biasanya usia sudah tua-tua itu kan sudah susah itu mandang. Rabun, kecuali nampak yang merah-merah ya kan itu. Tapi ratanya orang-orang tua itu biasanya kan sudah rabun. Apa jawaban kita? Karena saya jaga mata saya untuk membaca Quran katanya. Itulah hadis Rasul mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Itu salah satu bentuk penjagaan Allah kan. Maka syukur, kemudian sabar, kemudian istighfar, ini kunci kebahagiaan. Wallahu a'lam. Oh, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Apakah benar sabar itu ada batasnya? Benar nggak sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi itu kita. Kita yang membatasi. Sabar itu tidak ada batasnya. Tapi sabar seperti apa? Ya, maksudnya sabar, yang dimaksudkan sabar itu kan habsun nafsi, menahan hawa nafsu untuk tidak mudah meluapkan sesuatu. Makanya Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai gulat kata Rasul, tapi orang kuat itu orang yang bisa menekan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Karena hawa nafsu itu ada di jantung. Kalau menghilangkan hawa nafsu, datang ke Albros, buang jantungnya. Kira-kira hidup enggak tuh? Matilah kalau orang nggak punya jantung. Ya. Sehingga nggak bisa hawa nafsu dihilangkan karena dia letaknya di jantung masalahnya. Caranya apa? Ditekan gitu loh. Itulah orang yang sabar, itu orang yang bisa menekan. Marah dia, tapi ditekan. Nah, itu orang sabar namanya. Bukan sama sekali nggak marah, orang nggak marah nggak punya perasaan namanya. Sabar itu maksudnya menekan hawa nafsu itu. Marah sih marah, tapi saya berusaha untuk tidak meluapkan. Ya, pokoknya harusnya saya marah depan orang, saya luapkan ke tembok, pokoknya kan. Ya udahlah, marah ke tembok aja lah kan itu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi menekan. Sabar sih tidak ada batasnya, manusia yang punya batas sabar. Tetapi ada kisah menarik dari kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub itu pernah selama 18 tahun itu kan terkena penyakit benjol. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah Nihayah itu, benjolnya di mana-mana tuh, dari kepala kayak bisul, dari kepala sampai kaki itu penuh dengan bisul tuh. Ya kalau hanya bisul nanah dengan darah saja mungkinlah bisa tahan, tapi gatalnya luar biasa. Jadi dia setiap hari menggaru itu. Nabi Ayub itu untuk digaru, keluar nanahnya, keluar darahnya selama 18 tahun. Tapi istrinya sabar. Istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, "Ya Ayub, lau da'auta rabbaka fa innahu sayastajibu lak." Bagaimana kalau engkau berdoa kepada Allah? Saya yakin seorang nabi masa berdoa tidak dikabulkan. Berdoalah. Kau ini orang baik katanya. Kata Ayub, "Wahai istriku, saya ingin tanya kepadamu, berapa banyak Allah memberikan nikmat, berapa lama Allah memberikan nikmat kepada kita? Kita jadi orang kaya, kita jadi orang sehat, turunan banyak kan gitu." Kata istrinya, 70 tahun. Sekarang berapa lama ujian Allah kepada saya? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, sekalipun aku bersabar dengan penyakitku dan ujianku sampai 70 tahun, sebagaimana Allah memberikan nikmat 70 tahun, itu belum apa-apa. Masa baru 18 tahun saja sudah ngeluh, padahal nikmat Allah jauh lebih lama, kata Ayub. Ya.
Itulah bagaimana Ayub mencontohkan kesabaran gitu ya. Makanya ada istilah orang Arab mengatakan kalau nasihati orang yang sedang sakit itu sabrun kasabri Ayub. Sabar ya kayak Ayub katanya. Ya tapi tidak mungkin juga seperti Ayub kan gitu ya. Artinya kan orang Arab itu kan nasihati mesti dikait-kaitkan dengan Nabi Ayub gitu. Sabar ya kayak Ayub gitu. Iyalah Ayub bisa sabar, mulai dia emosi itu. Saya bukan Ayub. Kalau nasihati ada orang yang kayak gitu tuh. Ya. Tapi intinya bahwa sabar itu tidak ada batasan. Yang membatasi sabar itu kita yang emosi. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi